Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah juga. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang berdosa. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang-orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau tiba-tiba kita kedatangan tamu, seorang yang terkenal dan punya pengaruh di masyarakat, tentu kita sebagai pribadi merasa senang dan merasa bangga bahwa ada orang terkenal singgah di rumah kita. Nah, pengalaman inilah yang kurang lebih bisa menggambarkan pengalaman Matius yang sementara hidup di rumah cukai. Tiba-tiba Yesus datang menghampirinya. Apalagi kemudian dia bersabda, "Ikutlah aku." Sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Apalagi Matius bersama dengan teman-temannya sangat menyadari siapa mereka ini. Mereka ini adalah para pekerja yang bekerja bukan untuk bangsa mereka, yaitu bangsa Yahudi, melainkan untuk pemerintah, untuk kekaisaran Romawi. Dengan kata lain, mereka bekerja untuk penjajah. Maka orang-orang ini dikatakan sebagai orang-orang yang jahat, sebagai orang-orang berdosa. Maka kaum Yahudi pun tidak suka bergaul dengan mereka. Mereka menyingkirkan mereka karena mereka sering memungut pajak atau cukai di dalam diri mereka, dan itu bukan untuk kebutuhan mereka, melainkan mesti disetorkan kepada kekaisaran. Maka Matius sangat heran bahwa Yesus adalah sosok pribadi, seorang Yahudi. Memang dia sudah dikenal sebagai sosok yang suka mengajar, dan di dalam pengajaran-pengajarannya disertai dengan mujizat-mujizat. Maka begitu mendekatinya, lalu kemudian bersabda, "Ikutlah aku." Selain membuat dirinya bahagia, bangga, tetapi juga terpana sampai dia tidak bisa berkata-kata, sehingga yang terjadi dalam dirinya hanyalah dia bangkit berdiri lalu mengikuti Yesus. Ini juga mau menggambarkan betapa daya kuasa sabda Tuhan menggerakkan Matius. Dan memang Matius adalah salah satu orang yang dikenal sebagai orang berdosa yang dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi murid-muridnya yang pertama.
dan sebagai ungkapan syukur, sukacita atas kegembiraan, atas kebanggaannya, disapa oleh Tuhan Yesus, dipanggil oleh Tuhan Yesus, maka Matius mengadakan perjamuan. Dan dalam perjamuan ini bersama-sama dengan Yesus dan juga murid-muridnya, tetapi tentu saja juga rekan-rekan kerjanya, rekan-rekan kantornya, sehingga meramaikan rumah Matius. Tetapi ada orang yang merasa diri selalu benar, yang merasa diri bahwa hidupnya selalu sesuai dengan kitab Taurat, sesuai dengan sabda Tuhan, yaitu orang-orang Farisi. Mereka merasa tidak terima kalau Yesus bergaul bersama-sama dengan orang berdosa. Maka mereka mengatakan, mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Dan Yesus mendengarkan kebutuhan mereka itu. Maka kemudian Tuhan Yesus bersabda, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, dan aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sekalian pada malam hari ini berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita adalah juga bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita masing-masing pribadi mengenal persis bagaimana keadaan pribadi kita masing-masing. Mungkin orang lain bisa mengenal diri kita sebagai orang baik, orang saleh, orang rajin, orang beriman, dan lain sebagainya. Tapi kita pribadi tahu persis keadaan pribadi kita ini sebenarnya bagaimana. Contoh, ini hanya saya kasih contoh yang saya karang-karang. Misalnya, Bapak Ibu itu jengkel sekali dengan saya, Romosis. Jengkel mantap. Tapi begitu ketemu, langsung muka ke muka. Selamat siang Romo, apa kabar Romo? Padahal mantel. Nah, orang lain tahu bahwa kalian dikenal sebagai yang ramah pada Romo. Tapi Anda sendiri tahu persis, aku baru mantel, aku baru jengkel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita bersama-sama menyadari bahwa dalam diri kita ada banyak karunia-karunia, ada banyak rahmat, ada banyak talenta. Tapi kita juga bersama-sama menyadari dalam diri kita ada kelemahan-kelemahan, ada keterbatasan-keterbatasan. Bahkan dikatakan bahwa kita ini adalah orang berdosa. Tapi apapun keberadaan kita, kita masing-masing pribadi ini dicintai oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Seperti sabdanya sendiri bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa. Berarti kita sekalian yang menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, yang menyadari dosa-dosa kita, kita dipilih oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil untuk apa? Untuk hidup berbahagia, untuk hidup di dalam jalan keselamatan. Dan itulah nanti yang akan kita rasakan, kita alami dalam kebahagiaan yang sejati. Mungkin dalam perjalanan kehidupan selama ini, kadang-kadang kita harus bergumul, kadang-kadang kita harus berjuang. Kita bersyukur bahwa kita menyadari ini, dan kita juga masih dimampukan untuk menghadapinya sampai dengan saat ini. Maka kalau kita bisa mensyukuri ini, kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan menggerutu, apalagi marah-marah kemudian menyalahkan Tuhan. Tapi bersyukur bahwa kita masih dimampukan sampai dengan saat ini. Ada rahmat yang bekerja di dalam diri kita masing-masing. Maka pada Jumat pertama ini pantas kita menyadari akan kebaikan Tuhan lewat hati kudusnya yang senantiasa
untuk mencintai orang-orang yang datang kepadanya, dan tanpa kecuali kita masing-masing. Semoga lewat sabda Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini membantu kita sekalian untuk semakin bangga sebagai seorang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita juga bersemangat dengan tetap memohon kepada Tuhan supaya kita juga senantiasa dimampukan untuk setia kepada sabda kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memperbaharui syahadat iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, tuntun dan bimbinglah kami dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing selanjutnya. Sehingga rahmat-Mu senantiasa bekerja di dalam diri kami, sehingga kami bisa menjadi saluran rahmat kasih dimanapun kami berada. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, doa-doa kami, kerinduan-kerinduan kami ke dalam penyelenggaraan, sebab Tuhan dan